Ini adalah kemenyan. Jika kita mendengar kata kemenyan, yang terlintas dalam benak kita adalah ritual mistis, klinik, dan Pak Gibran. Kenapa Pak Gibran? Karena beliau pernah ngomong gini. Saya pernah bicara itu masalah hilirisasi kemenyan. Banyak yang ketawa. Kemenyan buat dukun ini. Salah. Kemenyan itu sama berharganya dengan nikel. Tapi dari dulu, ya sekali lagi kita dari dulu jualnya jual mentah. Ibu-ibu yang pakai parfum LV, Gucci dan lain-lain itu dari kemenyan. Kita jualnya mentah terus, makanya kita dorong anak-anak muda untuk riset. Kita sediakan tempat yang baik untuk riset, alat-alat terkini. Hilirisasi, bukan hanya hilirisasi nikel dan lain-lain. Ada yang namanya hilirisasi kemenyan, dan masih banyak lagi yang saya temukan di sana. Insya Allah tahun ini pusat riset itu akan diresmikan oleh Pak Presiden. Ya, ada benarnya juga sih. Dalam konteks pembahasan sehari-hari, stigma kemenyan memang lekat dengan mistis dan klinik. Jadi wajar jika penggunaan kemenyan cenderung mengerucut pada hal tertentu. Sangat jarang digunakan secara umum. Padahal secara global, nilai ekonominya jauh lebih besar daripada yang sering dibayangkan masyarakat, dan memiliki penggunaan yang sangat fleksibel, mulai dari medis, gaya hidup, hingga industri makanan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sebuah produk yang bernilai tinggi bisa berakhir memiliki reputasi seperti ini? Kenapa aromanya dianggap sakral? Kenapa sebagian orang menganggapnya menyeramkan? Dan bagaimana mungkin sesuatu yang sering diasosiasikan dengan dunia mistis ternyata ikut berperan dalam industri global bernilai jutaan dolar? Dalam video kali ini, mari kita sama-sama cari tahu tentang kemenyan. Sebenarnya, sejarah dan penggunaan kemenyan jauh lebih tua daripada anggapan mistis yang kita kenal sekarang. Jauh sebelum Indonesia berdiri, jauh sebelum kolonialisme, bahkan jauh sebelum agama-agama modern menyebar ke berbagai wilayah dunia, manusia sudah membakar resin atau getah aromatik. Alasannya simpel, karena manusia suka bau harum. Ini kebiasaan yang sudah ada selama ribuan tahun, mirip seperti lilin aromaterapi atau bahkan pengharum ruangan yang kita gunakan sekarang. Peradaban Mesir kuno membakar resin aromatik dalam ritual keagamaan dan proses pengawetan jenazah. Di wilayah Timur Tengah, resin harum menjadi kebutuhan harian, bahkan menjadi komoditas perdagangan bernilai tinggi. Di India dan Tiongkok, berbagai jenis resin digunakan dalam pengobatan tradisional, upacara keagamaan, hingga pewangi ruangan. Bahkan pada era kejayaan jalur sutra dan jalur perdagangan laut kuno, resin aromatik termasuk salah satu barang yang diperdagangkan melintasi benua dan budaya. Jadi, berdasarkan bukti sejarah, kemenyan itu cuma bahan aromatik biasa. Tapi masalahnya, otak kita punya cara kerja yang unik. Di dalam otak, aroma punya tempat spesial dan sangat cepat memicu emosi dan ingatan. Kalau suatu aroma terus-terusan dipakai dalam situasi dan tempat tertentu, kita bakal otomatis menghubungkan keduanya. Ibarat aroma popcorn yang melekat dengan suasana bioskop, atau aroma kombinasi minyak angin dan tanah lembab yang khas setiap kali kamu ke rumah kakek nenek. Aroma bisa memicu nostalgia. Begitu pula yang terjadi dengan kemenyan. Karena selama berabad-abad digunakan dalam ritual keagamaan, upacara adat, meditasi, mensucikan ruangan, dan berbagai aktivitas kebudayaan dan spiritual, masyarakat mulai mengaitkan aroma kemenyan dengan sesuatu yang sakral. Dan ketika unsur sakral bertemu dengan cerita rakyat, mitos, film horor, urban legend, serta budaya populer, lahirlah stigma. Padahal, sebenarnya asap yang muncul hanyalah molekul aromatik yang keluar dari getah atau resin yang sedang dibakar. Asap tersebut tidak sedang memanggil apapun. Tetapi seperti yang kita tahu dan sadari, manusia memang gemar memberi makna pada sesuatu, termasuk bau dan aroma. Stigma ini menjadi semakin kuat karena beberapa faktor.
Salah satu yang bisa diperdebatkan adalah pengaruh kolonialisme dan modernisasi. Pada masa kolonial, banyak praktik lokal dianggap primitif, irasional, atau tidak modern. Berbagai unsur budaya tradisional mulai dipinggirkan, dipandang sinis, bahkan dilarang. Apapun yang berhubungan dengan ritual lokal perlahan mendapat citra negatif. Dan kemenyan pun ikut terkena dampaknya. Penggunaannya mulai bergeser dari umum menjadi sembunyi-sembunyi. Lama-kelamaan, persepsi masyarakat pun bergeser. Yang dulunya sekedar bahan aromatik organik berubah menjadi simbol klinik. Lalu datanglah budaya pop, mulai dari film, televisi, hingga sinetron. Dan nasib kemenyan semakin berat, karena lebih sering muncul di film horor. Setiap kali ada adegan kebudayaan, ritual misterius, pemanggilan roh, atau dukun antagonis, selalu ada asap putih yang mengepul dari wadah kecil. Dan ya, biasanya itu kemenyan. Maka semakin melekatlah identitas kemenyan dengan sesuatu yang sakral hingga mistis dan klinik. Otak kita pun secara otomatis memerintahkan kulit untuk bergidik ketika aroma kemenyan melesat masuk ke rongga penciuman. Jadi secara tidak langsung, kita sendirilah yang menggaslit persepsi kemenyan ke arah yang spesifik. Mungkin ya, saya adalah yang pertama kali mengatakan, kemenyan adalah korban gaslighting budaya atau pembelokan persepsi masyarakat. Dari citra awalnya yang merupakan rempah aromatik luhur, obat medis, dan media doa, direduksi menjadi sekedar simbol klinik atau ilmu hitam akibat stigma modernitas dan media. Wow! Agak mirip seperti pada tahun 2016, di mana setiap kali ada ajakan nongkrong untuk ngopi, kita takut kopinya kopi sianida. Anyway, di negara lain, persepsi terhadap resin aromatik seperti kemenyan sangatlah berbeda. Di Jepang, resin aromatik digunakan dalam seni menghargai aroma yang disebut kodo. Di Timur Tengah, berbagai resin harum dibakar sebagai pewangi rumah. Di Eropa, resin aromatik masuk ke industri parfum. Di Amerika dan berbagai negara lain, bahan serupa digunakan dalam aromaterapi, kosmetik, dan produk kesehatan. Artinya, benda yang sama bisa memiliki makna yang sangat berbeda, tergantung bagaimana budaya memandangnya. Ini menarik, karena secara fisik, kemenyan yang selama ini dianggap identik dengan dunia mistis, ternyata bukanlah benda gaib. Ia berasal dari sesuatu yang sangat nyata. Sesuatu yang tumbuh subur di pegunungan Sumatera selama puluhan tahun. Sesuatu yang setiap hari disentuh, dirawat, dan disadap oleh para petani. Ya, kemenyan berasal dari pohon, dan pohon tersebut memiliki nama. Ini adalah Styrax benzoin dari genus Styrax, dan dari pohon inilah semuanya dimulai. Mulai dari bab ini, kita akan mengganti kata kemenyan dengan istilah yang lebih dikenal dalam perdagangan internasional, benzoin. Nama yang biasa digunakan ketika getah kering atau resin ini masuk ke pasar global. Benzoin berasal dari beberapa spesies pohon dalam genus Styrax. Yang paling terkenal di Indonesia adalah Styrax benzoin dan Styrax parallelonerus. Secara taksonomi, keduanya termasuk keluarga Styraceae. Di Sumatera Utara, terutama di kawasan Tapanuli dan Humbahas alias Humbang Hasundutan, pohon ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama berabad-abad. Namun, bagi sebagian masyarakat di sana, benzoin bukan sekedar spesies tumbuhan yang tumbuh di pegunungan Sumatera. Pohon-pohon ini adalah bagian dari kehidupan mereka. Di beberapa wilayah di Tapanuli, terdapat bentang alam yang dikenal sebagai hutan Haminjon. Haminjon adalah sebutan lokal untuk kemenyan. Berbeda dengan perkebunan modern yang ditanam dalam barisan rapi dan seragam, hutan Haminjon seringkali menyerupai hutan alami. Pohon-pohon ini tumbuh berdampingan dengan berbagai jenis tumbuhan yang lain dan telah menjadi bagian dari ekosistem pegunungan selama puluhan bahkan ratusan tahun. Bagi banyak keluarga, pohon-pohon ini merupakan warisan antar generasi. Satu kepala keluarga dapat mewariskan pohon kepada anaknya, seperti sebagaimana orang lain mewariskan sawah, kebun, atau rumah. Nilainya bukan hanya terletak pada getah yang dihasilkan, tetapi juga pada hubungan panjang antara keluarga dan lahan tempat pohon itu tumbuh.
Karena jika dalam banyak komoditas, keuntungan datang setelah pohon ditebang, pada kemenyan justru sebaliknya. Nilai terbesar datang ketika pohonnya tetap hidup. Karena itulah, sebagian besar petani kemenyan tidak pernah menganggap diri mereka sebagai penebang hutan. Justru sebaliknya, mereka memiliki alasan ekonomi untuk menjaga pohon tetap hidup selama mungkin. Karena pohon yang ditebang hanya menghasilkan uang satu kali, tetapi pohon yang terus hidup dapat menghasilkan getah selama bertahun-tahun. Hubungan inilah yang membuat hutan Haminjon menjadi menarik dari sudut pandang konservasi. Di saat banyak kawasan hutan menghadapi tekanan akibat alih fungsi lahan, sebagian masyarakat masih mempertahankan tutupan hutan karena kehidupan mereka bergantung pada pohon-pohon yang tetap berdiri. Dan di balik setiap bongkahan resin yang akhirnya diekspor ke berbagai negara, ada proses dan perjalanan yang tidak selalu mudah. Para penyadap harus berjalan menyusuri lereng pegunungan, memeriksa pohon satu persatu, membuat luka pada batang dengan teknik tertentu, lalu kembali beberapa waktu kemudian untuk memanen resin atau getah yang telah mengeras. Inilah bagaimana pohon benzoin menghasilkan resin. Pohon-pohon ini tidak mengeluarkan benzoin setiap saat. Resin atau getah hanya akan muncul ketika batangnya dilukai. Jadi, petani akan membuat sayatan tertentu pada kulit batang, pohon kemudian merespons luka tersebut dengan mengeluarkan cairan kental. Mirip ketika kulit kamu membentuk koreng atau keropeng saat terluka. Bedanya, yang keluar dari kulit pohon bukanlah darah, melainkan getah harum. Nah, lama-kelamaan, getah ini mengeras membentuk resin. Warnanya berubah menjadi putih kekuningan, coklat muda, atau keemasan, tergantung kualitasnya. Setelah cukup tua, resin atau getah yang telah mengeras dipanen menggunakan alat sederhana. Proses ini membutuhkan kesabaran, karena pohon benzoin tidak bisa dipaksa seperti mesin pabrik. Mereka memiliki ritmenya sendiri, dan para penyadap telah menyesuaikan diri dengan ritme tersebut. Setelah dipanen, resin disortir berdasarkan warna, ukuran, dan tingkat kemurnian. Semakin bersih dan terang warnanya, biasanya semakin tinggi nilai jualnya. Resin kemudian dijual dalam bentuk kristal mentah atau diproses lebih lanjut menjadi ekstrak, tinktur, minyak aromatik, resinoid, hingga bahan baku parfum. Dan menariknya lagi, bukan hanya resinnya yang berguna. Kayunya juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lokal, seperti bahan baku mebel, kerajinan tangan, hingga bubur kertas alias pulp. Tapi sistem agroforestry benzoin lebih mempertahankan tutupan hutan, karena ya itu tadi, petani cenderung menjaga pohon tetap hidup selama mungkin. Jadi, ketika kita melihat bongkahan kemenyan seperti ini, yang kita lihat sebenarnya bukan sekedar resin atau getah pohon, melainkan hasil pengalaman, pengetahuan, dan kesabaran yang diwariskan dari generasi ke generasi. Semakin kita melihat lebih dekat, semakin sulit untuk menganggap kemenyan atau benzoin sebagai sekedar benda mistis. Ini adalah hasil interaksi panjang antara manusia, pohon, ekologi, dan perdagangan. Dan ketika bongkahan resin itu meninggalkan pegunungan Sumatera, perjalanannya tidak berhenti di pasaran tradisional. Sebagian berakhir di laboratorium, di pabrik kosmetik, di industri makanan, bahkan di meja para peracik parfum di dunia. Inilah mengapa kita harus kasihan pada benzoin atau kemenyan, karena sebagian besar dari kita nggak tahu kalau nilainya ternyata jauh lebih besar daripada yang selama ini kita bayangkan. Oke, kalau kamu berhenti nonton sampai bab 2, benzoin mungkin masih terlihat seperti hasil hutan biasa. Pohon disadap, getah keluar, resin dipanen, selesai. Tapi bagian yang paling mengejutkan dari benzoin justru adalah apa yang terjadi setelah resin meninggalkan hutan. Karena setelah keluar dari pegunungan Sumatera, benzoin masuk ke rantai industri global yang sangat panjang, dan nilai ekonominya bisa meningkat jauh setelah melalui berbagai proses pengolahan. Indonesia, khususnya Sumatera Utara, dikenal sebagai salah satu produsen benzoin paling penting di dunia. Bahkan ada klaim yang menyatakan kalau 80% produksi benzoin di dunia datang dari Indonesia. Resin dari kawasan Tapanuli bahkan memiliki reputasi khusus di kalangan industri aroma karena karakter aromanya yang manis, hangat, dan balsamik.
sebagian besar benzoin Indonesia diekspor ke berbagai negara untuk kebutuhan parfum, kosmetik, dupa premium, bahan aromatik, hingga farmasi. Dan disinilah masalah yang sempat disinggung oleh Pak Gibran. Indonesia lebih sering menjual bahan-bahan mentah yang nilainya akan jauh bertambah besar setelah pengolahan oleh industri di luar negeri. Kurang lebih seperti kita menjual biji kopi mentah, lalu membeli kembali produk akhirnya dalam bentuk premium dengan harga berkali-kali lipat. Sama halnya dengan biji nikel, benih lobster, dan bahan-bahan mentah lainnya. Bongkahan resin yang baru dipanen di pegunungan Tapanuli mungkin hanya terlihat seperti getah yang mengeras. Tapi setelah melewati rantai pengolahan, resin yang sama bisa berubah menjadi berbagai bentuk produk. Dengan kata lain, yang diperdagangkan secara global bukan sekedar getah pohon, melainkan aroma, formulasi, dan pengalaman yang dibangun di atasnya. Dan harga akhirnya bisa jauh berbeda dibanding resin mentah yang baru keluar dari pohon. Jadi yang mahal bukan hanya bahan bakunya, tetapi teknologi pengolahan, formulasi, distribusi, dan nilai brandingnya. Dan kalau kita bicara penggunaan benzoin, daftarnya ternyata sangat panjang. Dalam dunia kesehatan, benzoin sudah digunakan sejak lama. Salah satu bentuk yang cukup terkenal adalah tincture of benzoin, yaitu larutan resin benzoin dalam alkohol. Di beberapa negara, tincture benzoin digunakan sebagai pelindung kulit, perekat tambahan untuk perban medis, dan membantu menjaga area luka tetap terlindungi. Selain itu, berbagai penelitian juga menemukan bahwa benzoin mengandung senyawa seperti asam benzoat, asam sinamat, ester aromatik, serta berbagai komponen bioaktif lainnya yang memiliki potensi antimikroba, antiinflamasi, hingga aktivitas biologis yang lain yang pemanfaatannya masih terus diteliti. Tentu saja ini bukan berarti benzoin adalah obat ajaib untuk semua penyakit, tetapi jelas penggunaannya jauh lebih luas daripada sekedar dibakar sebagai dupa. Dalam dunia perfumery atau seni meracik parfum, benzoin dikenal sebagai salah satu bahan yang berfungsi sebagai fixatif. Atau sederhananya, benzoin adalah bahan yang membantu aroma parfum bertahan lebih lama. Aromanya hangat, sedikit manis, mirip vanila. Kadang ada nuansa karamel, kayu, bahkan sedikit smoky. Karena itulah, benzoin sering muncul pada parfum kategori amber, oriental, woody, dan gourmand. Hidup Jokowi! Bahkan hingga hari ini, perusahaan-perusahaan bahan baku aroma masih aktif mengembangkan ekstrak benzoin untuk kebutuhan parfum modern. Salah satunya adalah Indeso, perusahaan Indonesia yang memproduksi ekstrak benzoin Sumatera untuk industri wewangian. Perusahaan ini bahkan mengembangkan bentuk ekstrak khusus agar lebih mudah digunakan oleh perfumer modern. Potensi itu sebenarnya ada, tinggal bagaimana kita mengolahnya. Karena kalau Indonesia hanya menjual getah mentah, keuntungannya akan selalu terbatas. Tetapi jika Indonesia mampu membangun industri ekstrak aromatik, parfum lokal, kosmetik, flavoring, hingga produk kesehatan berbasis benzoin, nilai ekonominya bisa jauh lebih besar. Tentu saja hal ini tidak mudah. Ada teknologi, standar kualitas, jaringan distribusi, dan pasar yang tidak bisa dibangun dalam semalam. Namun harus diakui, potensinya ada. Dan sebagian pelakunya bahkan sudah mulai bergerak ke arah sana. Terlebih, rumah parfum mewah dunia juga telah lama menggunakan bahan resin aromatik dalam formulasi mereka, termasuk benzoin, frankincense, myrrh, dan berbagai resin eksotis lainnya. Karena resin-resin seperti ini memberikan kedalaman aroma yang sulit ditiru secara sempurna. Jadi, ketika ada yang ketawa dengan pernyataan kemenyan seharusnya bisa masuk ke industri parfum mewah, sebenarnya mereka nggak tahu aja, karena sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sudah lama menjadi praktik umum dalam industri parfum. Bahkan ada kemungkinan seseorang yang selama ini takut dengan aroma kemenyan justru pernah atau malah sedang memakai wewangian yang mengandung turunan dari kemenyan. Kemudian, yang paling jarang diketahui adalah penggunaan benzoin dalam dunia pangan. Beberapa senyawa yang terkandung dalam benzoin dan turunannya memiliki aplikasi dalam industri pangan. Biasanya digunakan sebagai bahan flavoring, seperti pemberi rasa atau karakter aroma tertentu pada produk pangan. Asam benzoat dan natrium benzoat telah dikenal luas dalam industri pangan sebagai bagian dari sistem pengawet tertentu. Jadi, sekali lagi,
benzoin tidak hanya hidup di dunia ritual sakral. Nah, masalahnya, sebagian besar nilai tambah itu belum sepenuhnya dinikmati oleh Indonesia. Padahal Indonesia memiliki sumber daya, sejarah, dan reputasi yang kuat dalam produksi benzoin. Tapi belakangan ini, banyak perusahaan eksportir benzoin Indonesia juga mulai menjadikan cerita para petani sebagai bagian penting dari identitas produknya. Beberapa eksportir secara terbuka menonjolkan asal-usul resin mereka dari kawasan Tapanuli dan Danau Toba. Mereka tidak hanya menjual resin, tetapi juga menjual cerita tentang tradisi penyadapan yang diwariskan selama beberapa generasi. Bagi pembeli internasional, hal ini penting karena dalam industri aroma modern, konsumen tidak hanya membeli bahan baku. Mereka juga ingin mengetahui dari mana bahan itu berasal, siapa yang memproduksinya, dan bagaimana hubungan antara produk tersebut dengan lingkungan tempat ia tumbuh. Semakin kita memahami perjalanan benzoin, semakin jelas bahwa di balik setiap tetes ekstrak parfum, setiap bahan kosmetik, atau setiap resin yang diekspor ke luar negeri, ada hutan yang dijaga, ada pohon yang dirawat, dan ada pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai benzoin bukan hanya ada pada molekul aromanya, tetapi juga pada kisah manusia yang menjaganya supaya tetap hidup. Perjalanan benzoin sebenarnya cukup menyedihkan. Kasian, karena selama bertahun-tahun, benzoin seperti hidup di antara dua dunia. Di dalam negeri, benzoin aka kemenyan sering dianggap sebagai simbol mistis dan klinik. Sementara di berbagai industri global, benzoin dihargai sebagai bahan aromatik bernilai tinggi. Padahal keduanya berasal dari resin yang sama, dari pohon yang sama, dari petani yang sama, dari hutan yang sama. Hutan yang kini semakin terancam keberadaannya karena manusia tidak pernah belajar dari kesalahannya. Inti dari video esai ini sebenarnya bukan cuma tentang getah pohon, tetapi tentang bagaimana cara manusia memberi makna pada sesuatu. Kita sering menilai benda bukan berdasarkan apa bendanya, melainkan berdasarkan cerita yang menempel pada benda tersebut. Kalau resin ini dijual dalam botol parfum berbahasa Perancis, kita menyebutnya elegan. Tapi kalau dibakar di rumah adat di Sumatera, kita menyebutnya mistis. Padahal molekulnya tidak berubah. Yang berubah hanyalah persepsi kita. Dan mungkin sudah saatnya Indonesia mulai lebih percaya diri terhadap aroma-aroma yang dimilikinya. Karena persoalannya, kita belum cukup mengenal kekayaan aromatik yang kita miliki. Ada nilam, cengkeh, pala, gaharu, kenanga, lada, kayu manis, dan tentu saja benzoin atau kemenyan. Kita harus akui, bahan-bahan yang selama ini tumbuh di sekitar kita justru sering lebih dihargai setelah diberi label asing dan dikemas dengan nama internasional. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mulai mengenali nilai kemenyan dan memahami ceritanya. Mudah-mudahan dari video ini kita juga menyadari bahwa sesuatu tidak menjadi berharga karena datang dari tempat yang jauh. Kadang sesuatu memang sudah berharga sejak awal, tapi kitanya aja yang terlalu lama memandangnya dengan stigma. Pendanaan alam semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Zekert, Novita Izatul Rahmalia, Harun Sukaikan Buntal, Chandra Salai dan Juragan Muntois, AKMW Janda. Video ini disponsori Tutup Galon, Adit Zila, Stop Normalisasi Boti, Ibe suaminya Tokisaki Kurumi, Zeta Gundam, Mr. Hope, Agetan Isaac dari suaminya Sunaoka Mishiroko, Subscribe Kripik, ABDC Jar, Yanto Libe Ivana, Bung Jafar Kakak Gemoy dan Zuzu, Adli Sayang Risma, Yudi Afiliator, Setafi, Ibe suaminya Tokisaki Kurumi, Nilam Istri Sukron, Ana Sukayam Cemenik Muah, HBD Sheliana Junianti Kusman, HBD Sheliana Junianti Kusman. Semua Shelly dirayakan. Halo saya juga, Samarinda Fon, Samarinda Fon, Samarinda Fon, Aura Titania Arashi, Bolu Mika Boril, Idris memohon maaf ke Via, Clara Emilia Mairo sayang papa, papa sayang Clay. Orang, top up game murah di VY Gaming Store. Ayo beri Saweria untuk alam semenit. Hanif Nai, Pilona, Lohen sayang Seika, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Antik-Antik Acing, Wetri, suaminya Selfie, suaminya Yasmin, suaminya Faradila, dan I Love Mas Amba. Terima kasih telah menonton sampai menit ini.
Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana, teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.